Sales plan. Sales plan adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target penjualan mereka. Perbedaan antara marketing plan dan sales plan adalah marketing plan berkaitan dengan strategi pemasaran secara keseluruhan dan mencakup riset pasar, tujuan pemasaran, dan pengukuran kinerja. Sementara itu, sales plan lebih fokus pada taktik dan strategi yang digunakan oleh tim penjualan untuk mencapai target penjualan yang ditetapkan. Bagaimana cara membuat sales plan yang efektif? Pertama, kita perlu menetapkan tujuan penjualan yang spesifik dan terukur. Misalnya, ingin meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 6 bulan ke depan. Setelah itu, kita perlu menganalisis pasar dan pesaing untuk memahami tren dan peluang yang ada. Langkah kedua, mengidentifikasi target pasar yang tepat. Siapa pelanggan potensial kita, apa kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan memahami pelanggan kita dengan baik, kita dapat mengembangkan strategi penjualan yang sesuai. Langkah ketiga, kita perlu mengembangkan strategi penjualan yang efektif. Misalnya, dengan melibatkan penggunaan berbagai saluran penjualan seperti toko fisik, e-commerce, atau pemasaran langsung. Kita juga perlu mempertimbangkan kegiatan promosi dan penawaran khusus untuk menarik pelanggan. Langkah keempat, yaitu mengatur target penjualan yang realistis dan mengalokasikan sumber daya dengan bijak. Ini termasuk anggaran penjualan, tim penjualan yang kompeten, dan pelatihan yang diperlukan. Selain itu, kita harus melacak dan mengukur kinerja penjualan secara teratur untuk memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang benar. Terakhir, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi sales plan kita. Perubahan pasar atau pesaing mungkin memerlukan penyesuaian strategi penjualan. Dengan melakukan evaluasi reguler, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengoptimalkan kinerja penjualan kita. Salah satu komponen yang penting dari sales plan adalah pipeline. Pipeline adalah representasi visual dari proses penjualan, mulai dari prospek hingga penutupan transaksi. Ini membantu menjaga proses penjualan tetap terorganisir dan memastikan bahwa tidak ada peluang yang terlewatkan. Biasanya pipeline terdiri dari beberapa tahapan seperti prospek, kualifikasi, negosiasi, dan penutupan. Pertama, menentukan prospek dalam pipeline. Tahap ini melibatkan pencarian pelanggan potensial atau prospek yang mungkin tertarik dengan produk atau layanan kita. Kita bisa menggunakan berbagai metode seperti kampanye pemasaran online, iklan, atau referensi dari pelanggan yang ada. Setelah mendapatkan prospek, langkah berikutnya adalah tahap kualifikasi. Tahap ini adalah melakukan evaluasi apakah prospek tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya, apakah mereka memiliki kebutuhan yang relevan dengan produk atau layanan kita? Apakah mereka memiliki anggaran yang cukup? Jika mereka memenuhi kriteria tersebut, mereka akan dipindahkan ke tahap berikutnya.
Tahap selanjutnya adalah negosiasi. Tahap ini adalah interaksi dengan prospek untuk memahami kebutuhan mereka dengan lebih mendalam. Kita dapat menawarkan solusi yang sesuai dan bernegosiasi tentang harga dan persyaratan lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Terakhir, tahap penutupan adalah saat di mana kita mengkonfirmasi kesepakatan dan menyelesaikan transaksi dengan prospek. Ini juga biasa disebut dengan closing. Ini juga melibatkan pembayaran, pengiriman produk atau penyediaan layanan, dan langkah-langkah administratif lainnya. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat.